Assalamualaikum Buya. Afwan Buya, saya Ummu Hasna mengganggu waktunya. Saya mau minta penjelasan atau solusinya tentang masalah pernikahan sesuai syariat Islam yang benar. Kronologi tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu, kurang lebihnya adik saya menikah. Permasalahannya, adik saya dari kecil diurus paman saya. Itu karena alasan paman saya tidak memiliki keturunan dan niat paman adalah membantu keluarga orang tua saya. Karena memang status sosial. Singkat cerita, pas terjadi pernikahan itu adik saya belum tahu siapa ayah kandung sebenarnya. Karena memang dari keluarga paman tidak mau memberitahukannya, karena sebab mungkin takut adik saya setelah tahu orang tua sebenarnya meninggalkan beliau. Jadi masih belum legowo Buya. Nah, pas hari hanya ijab kabul disaksiin oleh keluarga besar termasuk orang tuanya. Ada di situ Buya. Tapi yang jadi wali nikahnya adalah paman saya, dan si adik itu memakai binti nama paman bukan binti orang tua kandungnya. Itu bagaimanakah? Apakah secara agama pernikahannya sudah sah atau belum? Apa harus diadakan lagi akad dengan bapak kandungnya lagi Buya? Terima kasih Buya, semoga Buya berkenan untuk bisa menjelaskan tentang ini atau gimana solusinya Buya. Baik. Ada marotib, ada martabat tingkatan wali. Kalau masih ada ayah, selagi masih ada ayah kandung, maka paman tidak bisa menikahkannya. Selagi masih ada ayah kandung, paman tidak bisa menikahkannya. Jadi hukumnya kalau paman menikahkan masih ada kakak kandung, maka tidak sah pernikahan dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kecuali jika sang kakak sudah menjatuhkan haknya, memberikan kepada adiknya. Adiknya, ini pamannya sang atau kepada kakaknya. Jadi haknya adalah urutannya seperti itu. Maka dalam hal ini kehadiran sang ayah itu tentu ada bentuk restu. Jadi dalam hal ini bahwa pun sudah pernikahan sudah terjadi, tidak usah kita bikin heboh begitu. Karena kalau memang tidak, dia mengatakan aku walinya. Sementara sang ayah pun juga tidak mengatakan begitu. Jadi ada tanda ridho di dalamnya. Dalam hal ini, karena semuanya adalah wali. Semuanya wali di saat yang pertama sudah menjatuhkan haknya atau tidak ada atau meninggal, maka langsung jatuh kepada berikutnya. Mungkin bisa akh syakik saudaranya atau pamannya. Jadi sang ayah ada di situ. Tapi ayah tidak boleh menjadi saksi. Baru dinikahkan oleh saudaranya, saudara sang ayah. Maka di saat ayah menyaksikan dan ada rito, ada izin dan sebagainya, biarpun tidak diucapkan, maka kita bawa kepada keabsahan pernikahan ini. Sementara dalam madhab lain sangat jauh, tanpa wali pun sah, masih madhab Abu Hanifah. Jadi karena ini sudah terjadi, maka kita anggap pernikahan itu sudah sah. Adapun kalau masalah ihtiyat untuk memperbaharui lagi, ini babnya beda. Karena barangkali sudah punya anak, jangan mengatakan anaknya nggak sambung nasab. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya yang kedua ini banyak permasalahan di balik masalah memberitahu. Masalah bin dulu. Kalau bin nggak penting, binnya salah. Misalnya seorang bapak namanya Ahmad menikahkan putrinya namanya Khadijah. Tak-taknya Khadijahnya tidak disebut bin Ahmad, dia lupa. Karena sering menjawab Khadijah, mungkin baru menghafal sirah Nabi, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, akhirnya tindakan putrinya bukan binti dia. Menyebut nama yang lainnya. Yang penting ada ta'yin orang yang ditentukan, bahkan kok jangankan bintinya, namanya pun dirubah tetap sah. Misalnya Anda namanya Ahmad, punya anak namanya Azizah. Anaknya di depan Anda, anak nikah dengan laki-laki namanya Ali. Ya Ali, aku nikahkan engkau dengan putriku Fatimah ini. Namanya Fatimah. Tapi Anda menunjuk ini, yang dianggap ininya bukan Fatimahnya. Isyaratnya itu yang pasti. Jadi, nggak usah terlalu pusing dalam hal ini. Adapun bab ihtiyat, hati-hati, bisa saja nanti lanjutkan. Karena semua pernikahan yang di situ ada khilaf di dalam keabsahannya, bukan urusan di pernikahan yang lainnya, maka dianjurkan untuk tajdid. Dianjurkan. Tanpa ada sebab, nggak usah tajdid. Memperbaharui nikah. Jadi sah pernikahan Anda sudah nggak ada masalah. Kemudian hal lain lagi yang ketiga, masalah memberitahu, wajib memberitahu, cuman waktunya saja. Wajib memberitahu bahasanya itu bukan ayahnya. Paman Anda wajib suatu ketika harus berani dengan besar hati, karena tujuannya merawatkan karena Allah.
Adapun kalau anak tidak mau ataupun mau, itu urusan dia dengan Allah. Asalkan kita didik yang benar, ya nggak mungkin dong. Orang lain saja kadang bisa merawat kita kok. Apalagi ponakan. Tinggal bagaimana kita mendidiknya. Kecuali kita salah mendidiknya, tidak kita kenalkan Allah, tidak kita kenalkan Rasulullah, sehingga menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Lihat, setelah tahu ini bukan ayahnya, langsung lari meninggalkannya. Berarti kita salah mendidik. Tapi sebagai paman, sampaikan kepada paman, tidak boleh menyimpan sampai artinya harus ada waktu suatu ketika untuk memberitahu. Hanya mungkin ini demi ketentraman, ketenangan, gak usah buru-buru, boleh. Tapi sudah ada kesepakatan dari semuanya. Sudah tahu, ayah kandungnya juga tahu, ada tahu, tinggal waktu saja. Cuman kami ingatkan kepada siapapun, kalau memang itu adalah bukan anaknya, harus diberitahu kepada orang-orang yang jadi saksi di kiri kanannya. Kalau terjadi apa-apa, meninggal dan sebagainya, tidak mewarisi nanti. Dan urusan kemahraman dalam pernikahan juga harus waspadai. Jadi memang harus beritahu, tinggal waktunya saja kapan nanti. Nunggu kematangan sang anak itu sendiri, kesiapan sang anak itu sendiri. Jangan-jangan nanti kecewa karena mungkin pamannya sangat sayang, ternyata biarpun sayang ternyata bukan ayahnya, dia akan kecewa. Atau ternyata melihat ayah kandungnya dianggap sebagai paman, ternyata jauh lebih bagus, nanti balik kepada ayahnya, bisa saja. Yang jelas, tunggu waktu yang tepat, itu saja. Tunggu waktu yang tepat, tapi harus memberitahu. Jadi tidak boleh menisbatkan nasab kepada orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.